Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu, saudara sekalian, para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini Allah mentakdirkan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan langkah kaki kita ini dinilai oleh Allah sebagai amalan yang membawa kita semuanya nanti menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Para bapak dan ibu saudara sekalian, kita lanjutkan kajian kita di surat Al-An'am di ayat 91-92. Pada ayat 91 orang-orang kafir dan orang musyrik Mekah di waktu itu tidak menghormati Allah dan Rasulnya secara penghormatan yang semestinya. Karena apa? Mereka mengatakan bahwa Allah tidak menurunkan suatu pun kepada manusia. Tetapi mereka percaya adanya kitab Taurat. Lalu kitab Taurat itu yang turunkan siapa? Karena itu, karena kebencian mereka, Bapak Ibu sekalian, menolak kebenaran. Maka Rasulullah menyatakan, diperintah oleh Allah, ya Rasul, sampaikan kepadanya bahwa Allah yang menurunkannya. Itu intinya. Nah, di dalam ayat 92 itu disebutkan wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi wa litundhira ummal qura wa man haulaha walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bihi wa hum ala sholatihim yukhafidhun. Ini Allah menjelaskan bahwa kitab itu yang diturunkan oleh Allah, kitab yang diberkahi. Karena itu orang yang beriman kepada Allah itu pasti orang-orang itu beriman kepada Al-Quran. Tanda yang pertama, yang kedua, mereka melaksanakan sholat. Mari kita lihat secara mendalam Bapak sekalian di ayat 92 ini. Saya terjemahkan dulu secara umum. Surat 6 ayat 92. Dan ini Al-Quran adalah kitab yang telah kami turunkan yang diberkahi. Nah, kitab Quran ini yang 30 juz itu, sekarang kalau kita membacanya itu Bapak sekalian, Quran itu diberkahi oleh Allah, diturunkan diberkahi.
Kemudian salah satu diantaranya isinya Quran itu dijelaskan oleh Allah begini. Membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Nah, ini Quran membenarkan. Kitab yang dulu benar sudah, tetapi disalahgunakan oleh penguasa di waktu itu. Yukharrifuna amawadihi, merubah dari tempatnya, merubah dari hukum yang semestinya. Lalu Quran ini membenarkan yang salah tadi, dibenarkan. Kitab Taurat itu dibenarkan datangnya dari Allah dulu. Kitab Injil dibenarkan oleh Quran, datangnya juga dari Allah. Cuma Bapak bisa lihat, baik kitab Taurat atau kitab Injil oleh penguasa di masa itu dirubah, isinya dirubah. Makanya Rasulullah diseru oleh Allah. Kalau misalkan mengharapkan mereka menjadi iman itu sulit. Sehingga Allah menyatakan kepada Rasulullah sekaligus menjadi ayat yang mana ayat ini memberikan pelajaran kepada kita. Kelakuan mereka itu, Pak Bu, ini ditujukan kepada orang-orang yang diberi kitab Taurat dulu dan diberi kitab Injil. Di masa Rasulullah sampai sekarang ada orangnya, keturunannya. Nah, keturunan itu mempunyai ide yang tidak berubah. Melok bapak-bapak biyen sing rubah-rubah itu. Makanya di surat Al-Baqarah di ayat 75 Allah menyatakan begini. Afatat mauna ayyuminu lakum. Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallah. Summa yuharrifunahu mim ba'di ma aqaluhu. Wa hum ya'lamun. Sampeyan terjemahkan ayat 75 surat Al-Baqarah. Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu? Nah, ya Rasul, apa kamu masih percaya, mengharapkan mereka percaya kepada kamu? Kemudian Allah menyatakan ini. Padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah. Ada dari segolongan mereka mendengar firman Allah. Mendengar firman Allah itu ya, yang firman Allah yang dulu dari kitab Taurat dan kitab Injil, kitab Zabur, sudah didengar, sudah dibaca, sudah tahu isinya. Namun Allah membuka ngeten. Lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya. Nah, setelah difahami, dibaca kitab Taurat, setelah difahami, dirubah isinya, Bapak. Nah, yang rubah ini penguasa. Tentunya ya penguasa yang dolim. Dirubah, dicetak, berikan pada masyarakat. Nanti penguasa baru merubah lagi, cetakan lama ditarik, dicetak lagi, dirubah lagi sesuai dengan keinginan raja. Kitab itu, Pak Bu, kalau dari Allah kok dirubah-rubah isinya, sudah tidak suci lagi. Bukan kitab suci namanya. Sudah campur tangan. Karena campur tangan, maka bukan kitab suci. Karena itu didatangkan lagi nabi atau rasul setelah Nabi Musa, yaitu Nabi Isa. Diberi kitab Injil. Dalam masa sekian tahun setelah Rasul Nabi Isa itu wafat, Bapak Ibu sekalian,
oleh penguasa-penguasa di bawahnya, dirubah lagi kitab Injil itu. Dirubah sampai lebih kurang sudah masanya 571 tahun. Sudah tidak dinyatakan oleh Allah bukan kitab suci lagi, karena sudah campur tangan manusia. Maka Allah menurunkan Nabi akhir zaman namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diberi kitab nama Al-Quran. Quran ini memberi penjelasan, membenarkan kitab-kitab yang dahulu yang sudah ada diturunkan itu, kitab Taurat dan kitab Injil. Kitab Taurat Injil benar dari Allah dan membenarkan hukum-hukum yang dirubah. Apakah mereka tidak tahu? Sudah difahami nih Bapak. Allah menyatakan mereka mengubahnya setelah mereka memahami. Berarti mari difahami, dirubah. Itulah penguasa. Bukan pemimpin ya, namanya penguasa. Oleh karena itu di ayat 92 ini di surat Al-An'am, Quran itu diberkahi. Quran itu diturunkan untuk membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Quran, yaitu kitab Taurat dan Injil. Lalu yang kedua, diturunkan Quran ini untuk apa? Dan agar kamu memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura atau Mekah. Nah, supaya memberi peringatan. Ngertos peringatan ya? Apa peringatan itu? Himbauan. Hukum-hukum Mbak Bu. Hukum-hukum tanda-tanda dalam kehidupan ini namanya peringatan. Kalau hidup ini diberi tanda oleh Allah, posisinya hidup itu seperti apa? Kalau posisi rumah tangga, ya di situ ada tanda-tanda kekuasaan Allah yang berbicara tentang rumah tangga. Kalau hubungannya dengan dagang, muamalah, maka Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya untuk memberikan peringatan, memberikan rambu-rambu dalam hidup tentang perniagaan. Begitu seterusnya, karena itu Al-Quran adalah skenario Bapak, dalam hidup ini. Al-Quran is the scenario of our life. Quran itu adalah skenario dari kehidupan. Kalau kita kepingin hidup yang lurus, ya Quran itu dipakai. Di situ ada peringatan. Peringatan itu ada isinya dua Bapak. Satu, ancaman bagi yang menolak. Yang kedua, diberi kabar gembira bagi yang menerima. Jadi basyiro dan nadhiro itu bentuk peringatannya. Untuk siapa? Satu, penduduk Ummul Qura. Ummul Qura itu Mekah Bapak. Pertama, Quran itu untuk peringatan Ummul Qura pertama. Yang kedua, nih, dan orang-orang yang di luar lingkungannya. Nah, orang di luar lingkungan Mekah berarti ya termasuk daerah kita. Di Pulau Jawa, Kalimantan, Indonesia, negara-negara yang lain, itu di sekitarnya namanya haulaha. Orang yang hidup di sekitar Ummul Qura. Ya hidup di mana? Misalkan kalau dia di benua Afrika, ya di Afrika juga. Kalau di Amerika,
untuk peringatan orang-orang Amerika juga. Di Indonesia untuk peringatan orang-orang Indonesia juga. Jadi tidak hanya untuk orang Ummul Qura aja. Nah, Bapak dan Ibu saudara sekalian, itu penjelasan yang diberikan oleh Allah ketika Allah menurunkan Quran itu untuk ini, supaya Rasulullah memberi peringatan. Bahannya itu Al-Quran yang diturunkan oleh Allah. Nanti saya jelaskan ya. Nah sekarang orang yang nyambut Quran, Pak Bu. Lanjutnya ini. Orang-orang yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat. Nah niki sing iman pada kehidupan akhirat, tentu mereka dengan Quran terus Allah ngeten. Tentu beriman kepadanya Al-Quran. Al-Quran. Jadi kalau mereka itu iman kepada nanti akan ada hari akhirat, hari terakhir, pasti dengan Quran akan menyambut dengan sebaik-baiknya, diterima hukumnya. Oke. Terus tanda yang kedua, dan mereka selalu memelihara sembayangnya. oke, memelihara sembayang atau sholatnya. Bapak dan Ibu saudara sekalian, menurut tafsirnya Ibnu Katsir di ayat 92 ini, yang pertama, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi walitundhira ummal qura wa man haulaha. Di tafsirnya Ibnu Katsir disebutkan wa hadza kitabun, itu artinya dan kitab ini. Kitab ini artinya Quran. Quran itu anzalnahu mubarakun. Quran itu diturunkan yang diberkahi. Quran itu musaddiqul ladzi baina yadayhi. Quran itu membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Quran. Terus sing nomor loro, walitungdira umal qura, untuk agar supaya kamu ya Rasul beri peringatan penduduk Ummul Qura, maksudnya kota Mekah. Kemudian waman haulaha, dan orang-orang yang di luar lingkungan Mekah. Artinya dari kalangan kabilah-kabilah Arab Badui dan semua bangsa dari keturunan anak Adam, semua bangsa, baik yang Arab maupun yang Ajam atau yang bukan Arab. Kalau ada orang mengatakan Quran itu hanya untuk orang Arab, nyatanya bahasa Arab, nah itu yang keliru. Kalau di dalam kitab Taurat itu disebutkan memang, kitab Injil juga disebutkan. Misalkan ya Nabi Isa itu ya, Bapak Ibu sekalian, menurut Quran surat 61 nih, namanya surat As-Saff. Di ayat 6 itu disebutkan gini, wa idh qala Isa benu Maryama ya Bani Israel inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, nggih, ngene nangone umatnya Pak Bu. Muni ngeten. Hai Bani Israel, Nggih. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu. Ngoten. Nabi Isa itu diutus oleh Allah hanya untuk Bani Israel, tidak kepada orang Indonesia, tidak kepada bangsa yang lain, Ajam yang lain.
tidak kepada bangsa Asia, tidak kepada bangsa yang lain, hanya khusus untuk Bani Israel. Kalau Rasulullah enggak, Rasulullah itu diutus oleh Allah rahmatan lil alamin, diutus menjadi rahmat bagi seluruh alam. Bangsa mana saja, kulit apa saja, bahasa apa saja, pokoknya menungso. Lalu yang kedua, terus Nabi Isa ngeten, membenarkan kitab yang turun sebelumku. Sebelum kitabnya Nabi Isa itu ya ada kitab Taurat. Itu membenarkan kitab Taurat itu ada memang dari Allah. Hukum-hukum yang dirusak di kitab Taurat itu dibenarkan lewat Injil. Yang diharamkan dulu dihalalkan, yang dihalalkan menjadi diharamkan. Karena mereka sesuai dengan kehendaknya Pak Bu, penguasa itu. Ya mereka kepingin membuat pernyataan supaya rakyatnya itu lebih percaya lagi dengan merubah kitab-kitab itu. Makanya kalau zaman Rasulullah ini, setelah Rasulullah wafat Pak Bu, setelah Rasulullah wafat, ada orang yang kepingin berkuasa, ya wong Islam. Mereka kepingin berkuasa, dipercaya oleh masyarakat, gawe hadis, gawe bahasa Arab, di atas namakan Rasulullah. Makanya terus muncul jenenge hadis dhaif, hadis maketuk, pedot hadise, ono hadis marfu, ono hadis sahih, ono hadis hasan. Derajatnya itu lho. Lek sing maudhu enggak bisa dipakai dalam hidup. Itu dulu alat kampanye, Pak Bu. Tapi di atas namakan Rasulullah. Wong-wong cek katut ngoten lho. Biar katut terus katut ki lho omongane Rasulullah. Lalu orang-orang yang mendengar Pak Bu, oh iku dari Rasulullah. Lah sing ngomong pimpinan. Akhirnya dicatat ini hadis dari Rasulullah. Setelah diperiksa sanadnya, diperiksa rawinya, kalau tidak mutawatir, sanad ini kalau tidak mutawatir dari A sampai kepada Rasulullah, kalau enggak sampai situ, namanya hadisnya pedot. Nah, hadisnya maketuk. Kalau tidak ada sampai ke Rasulullah, namanya bukan hadis, omongane wong-wong. Makanya disebut dhaif, lemah, tidak bisa dipakai sebagai dasar hukum. Jadi banyak begitu itu Pak Bu. Contoh ya, kalau kayak contoh itu. Sopo sing disebut hadis niku. Sopo siapa saja yang berwudu, setelah wudu kemudian diusap mukanya ini, kemudian dikepleskan, ngetes keples nggih. Napa niki? Di hah? Nggih, ngaten iki. Ya bahasa mriki kipatno nggih. Ya, dikepleskan. Maka keplesan itu akan menjadi malaikat. Sebanyak keplesan itu, okay, terus malaikat mendoakan orang yang berwudu. Lah kayak bener nih, kayak bener, dinamakan hadis, tapi gak bisa dipakai sebagai dasar hukum. Nah kalau gak bisa sebagai dasar hukum, berarti gak oleh berdasarkan ini digawe alasan untuk beribadah, gak oleh. Dari mana salahnya? Coba kita lihat ya. Malaikat itu diciptakan oleh Allah dari apa?
Dari cahaya kan, dari nur. Bukan keplesan air. Nah kalau saya dikeplesno ini terus jadi malaikat jumlahnya sampai 1000. Malaikat jadi 1000 malaikat mendoakan. Lah iki jenenge hadis dhaif. Nggih, hadisnya dhaif. Hadis-hadis yang banyak diceritakan seperti itu, Bapak Bu, nggih. Itu sering kita dapati di kitab yang disusun itu ya, namanya Durratun Nasihin. Namanya kitabnya Durratun Nasihin. Maka Bapak Ibu sekalian, dulu pernah zamannya Hamka itu ya, MUI ya, sudah disampaikan di forum masyarakat ya, bahwa kitab Durratun Nasihin tidak boleh diajarkan di pondok-pondok, tidak boleh. Tapi nyatanya ya dipakai oleh orang-orang. Ceritanya asik-asik kan ceritanya. Wah asik-asik no di kitab Durratun Nasihin. Kalau panjenengan membaca itu, kagum-kagum dengan cerita-cerita yang ditulis dengan bahasa Arab. Terus dinamakan hadis. Berarti kan atas nama Rasulullah, padahal bukan dari Rasulullah. Rasulullah mengatakan, kalau ada orang menamakan hadis bukan dari saya, dinamakan dari saya, siap-siaplah tempatnya di neraka. Wah gak enak. Nah itu dulu dipakai oleh para penguasa untuk menggait masyarakat supaya ikut dirinya, mendukung di kampanye dengan bahasa Arab di atas namakan Rasulullah, padahal bukan dari Rasul. Itu kalau zaman Rasulullah. Kalau dulu sebelum Rasulullah, kitabnya yang dirubah. Kitab Tauratnya yang dirubah. Karena itu ketika Quran datang membenarkan kitab Taurat, sing dirubah-rubah itu dibenarkan, artinya salah ini, benarnya itu seperti ini. Jadi hukumnya di Taurat dengan di Quran itu sebetulnya sama. Contoh di dalam kitab Taurat itu disebutkan ini, orang yang berzina. Orang yang berzina. Itu aslinya Pak Bu di kitab Taurat itu. Kitab Taurat itu aslinya orang yang berzina dirajam hukumnya. Tapi dirubah, mboten dirajam. Dicorengi karo apa? Kalau arang, kalau kita itu arang ya, dicorengi arang gini muka-mukanya, terus dikarak supaya orang tahu bahwa ini orang yang berzina. Walaupun modelnya seperti itu, tapi itu merubah. Makanya ketika Rasulullah didatangi oleh orang Yahudi minta hukum seperti itu. Kamu baca Taurat enggak? Kata Rasulullah. Iya, coba dibaca itu. Rasulullah meminta supaya dibaca di hadapan Rasulullah. Pas kencengnya hukum rajam, itu ditutupi sampai tangan ini, ditutupi. Terus dilanjutkan. Jadi rajamnya itu ditutupi, tapi diomong hukuman zina dicorengi kemudian dikarak di satu desa. Terus ada sahabat Rasulullah, bisiki Rasulullah, ya Rasul, tolong itu orang yang bacakan tadi, itu tangannya nutupi tulisan itu ya Rasul, suruh buka tangannya. Terus Rasulullah menyatakan, bukaan tanganmu itu, wocon mana? Nah setelah diwocok, hukumnya rajam Mbak Bu, bukan dicorengi.
Nah itu sudah menjadi umum karena dengan kekuasaan raja tadi menjadi hukum di masyarakat. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau di dalam Quran menjadi hukum seluruh masyarakat, tidak hanya bangsa yang di Mekah, tetapi juga bangsa yang di luar Mekah. Karena Rasulnya diturunkan di Mekah, jadi bahasanya bahasa Al-Quran. Dan bahasa Quran itu indah, Bapak. Indah. Sampai untuk menguatkan, Allah berfirman di dalam Quran surat 26 untuk menguatkan. Mereka yang ragu-ragu dengan Quran, Allah menyatakan begini di surat 26 di ayat 100 ini Pak Bu. (192) itu sebutkan gini. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Oke. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Untuk menguatkan, ditunjukkan pada masyarakat. Rasulullah membacakan. Ya, Rasul sampaikan pada masyarakat bahwa Quran itu benar-benar diturunkan oleh Tuhan, oleh Allah yang menguasai alam semesta ini. Carane nurunkan bagaimana? Di sini ayat 193. Nazala bihir ruhul amin. Niki. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin, Jibril. Jibril yang menyampaikan dari Allah kepada Rasulullah. Nah, Quran itu ya Rasul tak sampaikan melalui Jibril itu di ayat 194. Ala qalbika litakuna minal mundirin. Niki. Ke dalam hatimu Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Nah, awakmu bisa memberi peringatan kepada mereka, hukum. Nah, Quran itu saya turunkan kepadamu bilisanin arabiyyim mubin. Ayat 195. Dengan bahasa Arab yang jelas. Bahasa Arab. Karena Rasulullah juga di Arab dan bahasa Arab itu bahasa indah. Ahli sastra ini. Ahli sastra itu dulu kalau menang gitu ya, digantungkan di Ka'bah. Siapa penulisnya itu? Setelah turun Al-Quran, jatuh semua ahli sastra. Karena tidak seindah bahasa Al-Quran. Orang begitu mendengar yang asalnya nggak jelas itu, nggak percaya dengan Rasulullah. Ketika mendengar Rasulullah membaca Al-Quran, terheran-heran. Loh, kok begitu bahasanya seperti? Mereka heran, Pak Bu. Bahasa yang mereka dikatakan sangat indah itu ahli sastranya dikalahkan dengan datangnya Quran itu. Coba bahasai Quran coba ya, sing pendek-pendek ayat pendeknya coba ya. Ini kalau ono ngene. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Gurine lho in. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama itu? Ayat 2, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang menghardik anak yatim. Lek ono wong menghardik tidak peduli terhadap anak yatim, walaupun dia pernah haji 10 kali, Bapak, dusta beragama. Ada pelajarannya.
Sing nomor 3. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin, dan mereka tidak menganjurkan bersama orang lain membantu orang-orang yang miskin, yang tidak punya itu, gak gelem ngejak urunan. Urunan nang tukang wong miskin itu. Gak ono ngono, Pak Bu. Kalau membiarkan orang miskin sampai kelaparan dia mati, sak keluarga mati, ada orang yang kaya di situ, dosa itu, Pak Bu. Kamu berdusta beragama itu. Agama itu tidak begitu. Loh, ini dulu pelajaran. Gurine dengan bahasa-bahasa semacam itu, Pak. Tapi menjadi pelajaran. Bukan pantunan. Itu salah satu di antaranya. Itu namanya bilisanin arabiyyin mubin. Quran iku ket biyen wis disebut pisan oleh Allah di kitab sebelumnya. Di ayat 196 di surat 26, wa innahu lafi zuburil awwalin. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar tersebut dalam kitab-kitab orang yang dahulu. Quran itu sudah disebut di kitab-kitab dahulu. Artinya hukum-hukum yang ada dalam kitab dahulu itu ya ditegaskan di Quran ini, yang sudah diselewengkan itu. Tauhidnya kan sama dari kitab-kitab dahulu kan, syariatnya aja yang berbeda. Salate zaman Nabi Musa dengan salate zaman Nabi Muhammad beda. Tapi salat tetap salat ada. Salate zaman Nabi Adam karo salate zaman Nabi Ibrahim beda. Tapi salat tetap salat. Maka Bapak Ibu sekalian, di ayat ini tadi juga disebutkan di ayat lain seperti di Quran surat 7 ayat 158. Itu menyebutkan gini. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'ah. Niki. Katakanlah, nah, ya Rasul muni nang wong-wong, muni ngeten. Hai manusia, Nggih. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semua. Tegaskan, aku lho utusan Allah. Suruh bicara begitu. Ayat 158. Di surat Al-An'am juga ada ayat 19. Itu sebutkan li'ungdirakum bihi wa man balagha, supaya dengan Al-Quran ini aku memberi peringatan kepada kalian dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran ini kepadanya. Jadi Quran itu diturunkan kepada kalian dan kepada orang-orang yang sudah sampai Quran itu kepadanya. Lah Quran itu sampai kepadanya itu berarti ya sopo sing ngaku dirinya itu sebagai orang yang beriman, yang Islam, itu Quran sudah ada masuk ke sana. Lah itu sebagai peringatan. Peringatan itu ngeten Pak Bu. Kan banyak, tergantung dari aspeknya Pak Bu. Sekarang misalkan aspek tentang rumah, tamu, nang koncone, makan-makan bareng nang koncone, itu namanya aspek tentang tamu. Itu dibahas, diperingatkan dalam Quran. Niki loh, contohnya ya. Misalkan di surat 33 ini, namanya surat Al-Ahzab. Di ayat 53 itu disebutkan begini. Ini Pak Bu, umum untuk masyarakat umum yang beriman. Sebab kalau tidak beriman tidak bisa dipanggil seperti ini, tidak bisa, tidak mampu Pak Bu. Artinya dia tidak mau hukum dengan Quran itu, tidak mau. Lah iki sing iman iku dipanggil ngene. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyudzana lakum ila ta'amin ghairon nadirin. Pun niku.
Hai orang-orang yang beriman, Nggih. janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak makanannya. Yo. Kono ojo mlebu omahe Nabi kecuali dipanggil kamu. Kalau dipanggil Nabi, ayo sini, masuk sini ya, makan. Nah kalau kamu masuk ke rumahnya Nabi disuruh makan, jangan nunggu. Jangan kesusu, kalau wis panganane teko ae, panganane wis mari, baru kamu masuk. Ojo nunggu ngenteni. Wah, masak apa ya? Ambune kok enak ya. Gak oleh ngono-ngono iku gak oleh. Ini berlaku untuk kita semua, Pak. Berlaku untuk kita semua. Kita ndak boleh mlebu omahe wong terus misalkan gak dikon mlebu. Apa maneh tanggane idek, Pak Bu. Wis gak salam gak apa. Yuk mlebu, bleng. Oh, sampean mang tak celui gak jawab. Masa apa? Gak ditawari, dibuka-buka, langsung diincipi lodeh, diincipi panganan yang lain. Padahal gorong disuguhkan, belum diberi lampu hijau. Gak oleh ngoten niku, Pak Bu. Loh, masalah itu loh dibahas dalam Quran. Ngeten iki jenenge peringatan. Nggih. Lalu disebutkan ke ayat niki ngeten. Tetapi jika kamu diundang, maka masuklah, dan bila kamu selesai makan. Nah, lek wis mari mangan, diundang makan ya. Lek wis mari mangan nang jerone omah. Terus Keluarlah kamu tanpa asik memperpanjang percakapan. gak oleh ngomong dawa-dawa gak oleh. Mari mangan ngobrol panjang karo sing duwe omah. Ada enggak seperti itu? Ada nggih. Lah iku gak maca ayat iki. Ya ayat iki diwaca mari ngono sadaqallahul adzim ngono tok. Gak dijelasno. Akhirnya gak tahu aku. Wis mari mangan nang rumahnya teman, setelah makan-makan ngobrol. Sampai banyak sing punya rumah mau nolak bisa ndak kira-kira? Gak iso. Gak iso nih, ndang mulia kan. Mari mangan sedang mulai. Gak enak Bapak ngomong gitu. Yang punya rumah kan gak mungkin ngomong gitu. Lah sing kene ngobrol. Bicara panjang sekali. Gak oleh nang Quran lho, gak oleh model ngono ku. Lah wis mari mangan ndang metu wae. Wis gak dikongkon. Ngoten. Terus bahasae enten maling ngeten. Misalkan seneng nggih. Makan-makan terus kenyang. Nggih, perutnya kenyang. Lha tak glegeken digiyetno, Pak. Wah, alhamdulillah. Gak oleh ngoten niku ya. Iso aja ngene mari nyuguhi kan sing omah kan gurung mangan ya. Iso ae gregekan digiyetno ya. Sendawa itu jari nang jero omah. Enak kon. Wareg aku gurung mangan kok entekno. Bisa terjadi, Pak Bu. Itu bisa terjadi. Jadi gampangane ngene. Lek mari diundang mangan ndang metu wae. Ojo banyak bicara di dalamnya. Jangan. Lah iki lek zaman Rasul, Pak Bu. Iki lek contoh kan Rasul nggih. Nggih, duduk kita ngono. Allah menyatakan begini. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi. Nggih, golek Nabi, Pak. Kalau teman yang mengganggu teman, terus lalu Nabi malu kepadamu untuk menyuruh kamu keluar. Malu kan yang punya rumah untuk menyuruh keluar. Malu, Pak Bu. Hal yang semacam ini dibicarakan dari langit loh. Ini namanya peringatan hidup. Makanya Allah mengatakan gini. Dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Loh, masalah makanan, Allah tidak malu menceritakan ini. Rasulullah misalkan yang punya rumah malu katanya
Apa? Ngusir kan nggak enak Pak Bu. Malu. Lek Allah menerangkan hal yang benar, nggak malu. Oh ini hukum kok. Ngaten. Kemudian apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka istri-istri Nabi, nggih, maka mintalah dari belakang tabir. Minta dari belakang tabir. Misalkan bule, misalkan ya, iki lek bojone Rasul ya. Ya Umi, tapi lek tonggoe dhewe ya bule. Kula nuwun airnya, gak oleh langsung mlebu njukuk dhewe gak oleh. Di balik tabir. Lek nang wong wedok lho diatur di Quran. Ini jenenge peringatan. Jadi Quran ini saya turunkan kepadamu ya Rasul untuk kamu supaya memberikan peringatan pada mereka. Ngoten. Lah peringatan itu yang akan diterima orang Umul Qura, Mekah dan Paman Haulahu dan orang yang di sekitar Mekah di dunia ini. Kemudian di dalam ayat lain itu disebutkan Allah berfirman ngeten. Misalkan dalam surat 11 ayat 17. Wa may yakfur bihi minal ahzabi fannaru mau'iduh. Niki. Dan barang siapa di antara mereka orang-orang Quraisy dan sekutu-sekutunya yang kafir kepada Al-Qur'an, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya. Kalau mereka tidak bisa menerima hukum Quran, berarti itu sama dengan mereka itu benci dengan Quran, itu namanya kafir. Nah, kalau kafir maka ancamannya adalah neraka. Ada orang diberi Quran terus tidak mau? Ada enggak? Banyak kan? Quran dibacakan. Kalau kamu memberikan pengajian, jangan bawa Quran. Kamu jangan ngaji Quran. Lu ngaji apa? Orang sini itu tidak cocok dengan Quran. Begitu Pak Bu. Ada macam itu. Lah kalau ngaji tidak dengan Quran terus ngaji apa ngono? Primbon. Napa? Nggih. Arek primbon niku wis diwaca dhewe kenek pisan. Ngoten lho. Lah kalau Quran perlu ada penjelasan. Contoh lagi ya. Di ayat lain Allah berfirman, contoh di surat 25 ayat 1. Surat Furqan. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Niki. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Qur'an kepada hamba-Nya. Nah, Al-Qur'an itu juga disebut Furqan, pembeda kepada hamba-hambanya. Tujuannya apa? Agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Oh Pak Bu, jadi Quran itu dibacakan pada hambanya itu jadi peringatan, supaya jadi peringatan, jadi rambu-rambu hidup. Karena hidup itu ada rambunya. Itu tadi loh, masalah makan saja ada rambunya. Ada rambunya, makan saja dibahas di dalam Quran. Masuk ke dalam rumah orang dibahas dalam Quran. Berteman juga dibahas dalam Quran. Niku jenenge rambu-rambu. Di sini ada ngeten. Quran itu nggih, tabarakalladzi nazzalal furqan. Maha suci Allah telah menurunkan Furqan. Di sini ada nazzala. Ono nazala, ada nazala. Apa bedanya nazala dengan nazala? Di sini, kalau Al-Quran disebut dengan nazala,
yang menunjukkan makna turun secara berulang-ulang dengan ulangan yang banyak, diulang-ulang. Di surat Rahman itu ya, wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mari ngono membicarakan tentang laut. Mari bicarakan tentang laut, gurine mana? Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Diulang-ulang, diturunkan secara berulang-ulang. Niku jenenge nazzala. Di surat Al-Baqarah ono ngene. Ada sebutan ngeten. Jika dikatakan kepada mereka, ikutilah yang diturunkan Allah namanya Quran. Qalu, mereka mengatakan, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Tidak, tapi aku mengikuti apa saja yang aku dapati dari bapak-bapak kami melaksanakan, mbah-mbah kami mengerjakan. Ini di Quran surat Al-Baqarah ayat 170. Diulang lagi Pak Bu. Di Quran surat 31. Namanya surat apa? Luqman. Nah, surat 31 namanya surat Luqman. Diulang oleh Allah. Di sini disebutkan begini. Untuk menegaskan bahwa mereka itu mempunyai satu pedoman pendapat apa yang dilakukan itu nenek moyangnya yang melakukan itu. Diulang oleh Allah. Niki jenenge nazala. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Lho padha. Saya sama terjemahkan. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab, napa yang diturunkan Allah niku? Ikutilah yang diturunkan Allah niku napa? Al-Quran. Kalau dijak untuk mengikuti hukum Al-Quran, jawabnya mereka ngeten. Mereka menjawab tidak. Tidak, saya tidak mau. Kenapa kamu tidak mau? Tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya. Loh, podo kan? Waktu ini diulang-ulang oleh Allah, diturunkan. Ben jelas, diturunkan berulang-ulang ini. Kadang-kadang nggak hafal loh, Bapak. Nggak hafal kan? Balak-balik diturunkan. Nggih. Ngapal si sitok ucul, ngapal sitok ucul mana? Soalnya kalau ngapal wis tuwa. Nanti mari ngapal saiki hafal lalu 3 ayat ngono. Engko awan mikir cicilan, amblas pisan. Apalane sing 3 ayat entek. Soalnya sing dipikirake, cici ambek cilik, Bapak. Anak kecil kok sama dengan ngukir di atas batu. Masih gurung ngero artine, Bapak. Gurung ngero penjelasane. Langsung hafal secara gerak refleks. Anak kecil itu jadi mendidik itu sejak kecil bagaikan menulis, mengukir di atas batu. Tapi kalau mendidik sudah dewasa, bagaikan mengukir di atas air. Kenapa? Air diukir itu terus dadi napa? Balik mana banyune? Maka Bapak Ibu sekalian, kalau yang lain kitab Taurat, kitab Injil bukan nazalah tapi nazalah. Makanya di sini nazalah itu kitab yang terdahulu disebutkan oleh Allah, nazalah, karena kitab terdahulu diturunkan sekaligus, brek ngoten. Nek Quran enggak situk-situk per peristiwa. Ada peristiwa turun, ada peristiwa turun, ada peristiwa lagi turun. Nah, Bapak Ibu sekalian,
sama dengan di Quran surat 18 ayat 1. Allah berfirman ngeten, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja. Niki. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Alkitab Al-Quran kepada hambanya dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. Quran itu tidak ada yang bengkok isinya. Anzala diturunkan secara berangsur-angsur sama dengan nazala tadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, di akhir ayat niku disebutkan ngeten niki, walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bihi. Orang yang beriman kepada kehidupan akhirat itu mereka tentu beriman dengan Al-Quran. Artinya kan setiap orang yang beriman pada Allah di hari kemudian, hari akhirat, beriman pula juga dengan Quran yang diberkahi ini, yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, wong sing iman. Nah tandanya, ini tandanya itu wahum ala sholatihim yukhafidun, dan mereka selalu memelihara sholatnya dipelihara. Itu tandanya wong iman pada hari akhir. Dipanggil sholat tepat pada waktunya, dia berangkat. Apapun yang terjadi, kecuali gak bisa melaku. Artinya mereka mendirikan sholat fardu yang difardukan oleh Allah itu kepada mereka, menunaikan sholat fardu itu tepat pada waktunya. Ini jenenge sholatihim yukhafidun, dia menjaga. Ini satu ayat nih. Rasulullah pernah bersabda ngeten, A'titu khomsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli wa dzakara minhunna wa kana nabiyyu yub'asu ila qaumihi wa bu'istu ilan nasi amah. Hadis diriwayatkan Bukhari Muslim. Aku dianugerahi 5 perkara yang belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelumku. Sebelum Nabi Muhammad itu ada nabi-nabi, gak dikekno kecuali diberikan pada Rasulullah. Lalu beliau bersabda ngeten, antara lain Mbak Bu, dari 5 itu antara lain, dahulu Nabi diutus hanya khusus kepada kaumnya. Tapi wa'bu istu ilan nasi amah. Sedangkan aku diutus untuk seluruh umat manusia. Bedanya di situ. Nah, Bapak Ibu sekalian, satu ayat nih selesai. Semoga pertemuan ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ngapunten kang kata, kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.